Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Diankrana Mustafa dari program studi Tadris Bahasa Inggris dengan NIM 24107110009. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kitab yang ada di beberapa bab yang ada di kitab Minhajul Arifin, yakni mulai dari bab 10 hingga bab 19. Oke, langsung saja. Babul Ashir, Babut Tabarruzu. Wa idza tabarruzta bi qada'i wa tariqah fa'tabir fa innar rahata fi izalatin najasati wastanji wangkus ra'sa himmataka waulak babal kibri waftah baban natmi wajlis ala bisatin nadamati wajtahid fi isyari amrihi wajtinabi nahyihi wasbir ala hukmihi wagsil syarraka bitarkil wadabi wasyahwati wasta'mil ar-rohbata war-rohbata fa innallaha ta'ala madha qauman faqala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rohban wa rohban wa kanu lana khashi'in. Bab 10. Bab membuang hajat. Jika kamu buang hajat untuk menyelesaikan kebutuhanmu, maka pikirkan sesungguhnya ketenangan itu ada setelah membersihkan kotoran. Maka istinjaklah dan tundukkan kepada hasratmu, dan tutuplah pintu kesombongan, dan bukalah pintu penyesalan, dan duduklah di karpet penyesalan, dan berusahalah di pelaksanaan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan bersabar atas hukumannya, dan basuhlah kejelekanmu dengan meninggalkan amarah dan syahwat, dan pakailah rasa inginmu dan rasa takutmu pada Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji suatu kaum. Maka Allah berfirman, sungguh mereka selalu bersegera dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuknya kepada kami. Jadi bab 10 ini menerangkan tentang bab qada'il hajat. Jadi jika kita sedang qada'il hajat atau membuang hajat, itu sambil berpikir bahwasanya ketenangan itu ada atau datang setelah kita membersihkan najis-najis yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana kita lega setelah keluarnya kotoran-kotoran dari dalam perut kita, kita juga dan juga sebagaimana kita lega keluarnya kotoran-kotoran di dalam hati kita, yaitu kemaksiatan. Nah, maka kita dianjurkan untuk rendah hati dan menundukkan hawa nafsu, dan selalu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya
Babul hadi asyar. Wa idza tatahharta fafkar fi safwatil ma'i warriqatihi wa tathhirihi wa tamdhifihi fa innallaha ta'ala ja'alahu mubarakan faqala wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fasta'mal fil awda'i allati farradallahu 'alaika tathiruha wal takun safwataka ma'allahi safwatil ma'i falsil wajha qalbika anin nadhari ila ghairillahi wangsil yadaka minal imtidadi ila ghairihi wamsah ra'saka anil iftikhari bi ghairihi wangsil rijlaika anis sa'yi li ghairihi wa ahmadillaha ala ma alhamaka min dinihi. Nah, bab 11. Bab bersih suci. Dan jika bersih suci engkau, maka pikirkanlah di murninya air dan halusnya, dan sucinya dia dan bersihnya dia, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya berkah atau manfaat. Maka Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang berkah, maka gunakanlah di anggota badan yang Allah wajibkan kepadamu mencucikannya. Maka jadikan ketenanganmu bersama Allah seperti ketenangan air. Maka basuhlah wajah hatimu atau pikiranmu atas memandang ke selain Allah, dan basuh tanganmu dari memanjangkannya ke selain Allah, dan basuh kepalamu dari sombong kepada selainnya, dan basuh kakimu dari berjalan karena selainnya. Dan pujilah Allah atas apa yang Allah tunjukkan dari agamanya. Nah, bab taharah ini menjelaskan bahwasanya ketika kita bersih suci, maka sucikan juga pikiran kita tentang apa itu makna air, tentang kesuciannya dan kelembutannya. Seperti ketika kita membasuh wajah, maka niatkan untuk membasuh hati kita. Dan ketika kita membasuh tangan, maka niatkan tangan kita agar dipakai selalu karena Allah. Dan niatkan ketika kita membasuh dahi kita untuk menghilangkan sombong kepada orang lain. Dan ketika membasuh kaki, niatkan agar tidak berjalan kepada selainnya. Selanjutnya, babul tsani asyar, babul khuruj. Fa idza kharajta min manzilika ilal masjidika fa'lam anna lillahi ta'ala huquqan 'alaika yalzamuka ada'uha min dzalika sakinatu wal waqaru wal i'tibaru bi khulqillahi birrihim wa fajrihim. Qala Allah ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha
linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Wa wadda basaraka an nazaril ghaflati wasyahwati. Wafshus salama mubtadan wa mujiban wa a'anna min isti'anika alal haqqi wa amri bil ma'ruf wanha 'anil munkar in kunta min ahli wa arsyudid dolah. Bab 12. Bab keluar dari rumah. Apabila engkau keluar dari rumahmu ke masjidmu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak wajib bagimu untuk melaksanakannya. Dari itu ketenangan dan ketentraman sembari memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang baik dari mereka dan yang buruk dari mereka. Dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tak ada yang memahaminya kecuali mereka-mereka yang berilmu. Dan tutup matamu dari melihat hal-hal yang membuat lalai atau memicu syahwat, dan sebarkan salam atau menyapa terlebih dahulu, dan juga menjawab salam dan memperhatikan dari membantu hal-hal yang benar dan mengajak atas kebaikan dan larangan kejelekan. Jika kamu memang ahli dan bisa menuntun orang-orang yang keliru. Bab 12 ini menjelaskan tentang bab keluar rumah. Bab keluar rumah ini menjelaskan ketika kita keluar dari rumah ada hak-hak Allah yang wajib untuk kita laksanakan. Apa itu? Seperti menutup pandangan kita atas hal-hal yang memicu kelalaian dan memicu syahwat. Dan juga ketika kita hendak keluar, kita dianjurkan untuk mengucap salam ketika bertemu dengan seseorang, entah itu memulai atau menjawab salam tersebut, dan mengajak kebaikan serta menjauhi larangan dan menuntun orang-orang yang keliru. Selanjutnya, Babus Salisah Syar, Bab Dukhulul Masjid. Fa'idha ballauta babal masjid fa'lam annaka qasatta baita mulkin azimin qaddarahu la yaqbalu illa tahiru wa la yas'udu ilaihi illal khalisu fafkar fi nafsika man anta waliman anta wa aina anta wa min ayyi diwanin yakhruju ismaka wa idas taslahta
nafsaka li khidmatihi fadkhul fulkal adhani wal amani wa illa faqifun wukufah muttorli kodin kotok tah anhu alhilu wansatta anhu wasatta anhu subul fa idza ulimallahu min qalbikal iltijaa ilaihi adzina laka fatakuna anta bila anta wallahu yarhamu abdahu wa yukrimu dhaifahu wa yu'ti sa'ilahu wa yubril mu'radu anhu wa kaifal maqbulu ilaihi. Artinya bab 13, bab masuk masjid. Apabila engkau sampai di pintu masjid, maka ketahuilah engkau sedang bertujuan ke rumah raja yang agung kedudukannya, tidak menerima selain orang-orang suci dan tidak menggapainya kecuali orang-orang yang tidak bisa menggapainya kecuali orang-orang yang ikhlas dan tulus. Maka pikirkan di dalam dirimu, siapa kamu, untuk apa kamu, dan ada di mana kamu. Dan dari catatan mana namamu keluar. Jika telah baik dirimu untuk melayaninya, maka masuklah bagimu izin dan keamanan. Dan jika tidak, maka berhentilah seperti berhentinya orang yang dipaksa telah terputus darinya kemampuan dan tersumbat baginya jalan. Jika engkau tahu bahwasanya Allah ada di hatimu dan engkau butuh kepadanya, maka engkau akan menjadi dirimu yang sebenarnya, seorang hamba yang seutuhnya. Dan sesungguhnya Allah mengasihani hambanya dan memuliakan tamunya, dan memberikan orang yang meminta dan melunasi orang-orang yang butuh. Maka bagaimana engkau menghadap kepadanya? Bab masuk masjid ini menjelaskan ketika kita masuk masjid, sesungguhnya kita telah masuk pada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita menundukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang kerendahan diri kita sebagai hamba, seperti memikirkan siapa kita, untuk apa kita, dari mana kita, dan dari mana nama kita, dan dari mana nama kita. Nanti disadarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari buku orang-orang yang selamat atau dari buku-buku orang yang celaka. Jika sudah tahu tentang itu, maka kita bisa tahu bahwa Allah Maha Penyayang dan Allah selalu memuliakan tamunya dan memberi orang yang meminta kepadanya.
Babur Rabi' Asyar. Babul iftitahus sholawat. Fa idza staqbalta biwajhikal qiblata astaqbil biqalbikal haqqo wala tanbasit falastah min ahlil inbisat. Wadkur wukufaka baina yadaihi yaumal ardil akbar. Waqif ala madamil khawfi warroja'i warfa qalbaka anin nadhari ila dunya wal qalbi warsil himmataka ilaihi fa innahu la yaruddal abiqo wala yujibas sa'ila. Fa idza qulta Allahu akbar fa'lam annahu la yahtaju ila khidmatika lahu wa dzikrika iyyahu bi annal hajata min jibillatil fuqara'i wa dzalika sammatil khulqu wal ghina min sifati dzatihi fa innama wadhafa ala abdihi wa dhaifa yuqarribuhum biha ila wafwati wa rahmati wa yub'iduhum biha min sukhtihi wa uqubatihi. Qala Allahu azza wa jalla alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Wa qala azza min qailin walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum al-ayah. Washkurullaha idza ja'alaka ahlan lil wuqufi baina yadayhi fa innahu ahlut taqwa wa ahlul maghfirah ahlun ayyat taqfihi khulqihi wa yaghfiru limanit taqwa. Bab 14. Bab pembukaan sholat. Jika engkau menghadap dengan wajahmu ke kiblat, maka menghadaplah dengan hatimu yang sungguh-sungguh, dan jangan merasa bahagia karena engkau bukan golongan orang yang bahagia. Dan ingatlah bersimpuhnya engkau di hadapannya di hari perhitungan yang agung. Engkau bersimpuh di atas kedua kakimu, merasa takut dan berharap kepadanya, dan angkat kakimu dari memandangi dunia dan makhluk-makhluk, dan berikan usahamu untuknya. Sesungguhnya Dia tidak menolak hambanya dan tidak menolak orang-orang yang meminta. Jika engkau berkata Allahu Akbar, maka ketahuilah bahwasanya Dia tidak butuh kepada pengabdianmu dan pemujaanmu kepadanya, karena yang membutuhkan
itu pasti pihak yang meminta. Oleh karena itu juga menamakannya dengan budi pekerti dan maha kaya dari sifatnya, dan sesungguhnya dia menugaskan atas hambanya tugas-tugas supaya mereka dekat dengannya dengan ampunannya dan kasih sayangnya, dan menjauhkan mereka dari murkanya dan hukumannya. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, dan mewajibkan siapa Allah kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menjadikan cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dalam hatimu. Al-ayat. Dan bersyukurlah pada Allah jika engkau dijadikan sebagai ahli wukuf di hadapannya, sampai dikatakan golongannya yang bertakwa dan golongan yang diampuni. Golongan yang bertakwa dan hambanya Allah mengampuni orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan bab 14 ini menjelaskan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghadap kepada kiblat. Kita diarahkan juga supaya hati kita tertuju kepadanya, dan dianjurkan juga kita untuk mengingat bersimpuhnya kita di hadapannya di hari kiamat. Dan jika kita sampai di lafaz takbir, maka perlu ketahui sesungguhnya Allah itu enggak butuh kepada yang meminta, dan sesungguhnya sesungguhnya kitalah yang butuh kepadanya sebagai hambanya, dan Allah jadikan itu sarana untuk mendekatkan hamba pada Tuhannya, dan supaya mendapat ampunan dan kasih sayangnya, dan dijauhkan dari murkanya. Maka bersyukurlah ketika kamu menjadi hamba yang bertakwa padanya. Selanjutnya, babul khamis asyar, babul qiraah. Qala Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Innahu man tawallahu fa innahu yadilluhu. Wadhkur ahdallahi 'alaika wa mitsaqihi fi wahyihi wa tanzilihi wandur
kaifa taqra'a kalamahu wa kitabahu farattil wa tadbiri waqif inda wa'dihi wa wa'idihi wa amsalihi wa mawa'idihi wa amrihi wa nahyihi wa muhkamihi wa mutasyabihi wa inni la akhsha an takuna iqamataka hududihi ghaflatah min tadyi'ika hududihi. Qala Allahu azza wa jalla fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Bab 15. Bab membaca Al-Quran. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin. Sesungguhnya orang yang menjadikannya panutan, maka setan akan menyesatkannya. Dan ingatlah janji Allah kepadamu dan janji-janjinya di wahyunya, dan lihatlah bagaimana engkau membaca perkataannya dan kitab-kitabnya. Maka bacalah dan renungi, dan berhentilah kamu di janji baiknya dan janji-janji ancamannya dan gambarannya dan peringatannya dan perintahnya dan larangannya dan ayat-ayat yang bisa ditafsiri dan ayat-ayat yang tidak bisa ditafsiri. Dan aku takut mendirikannya hak-hak Allah itu. Sesungguhnya itu adalah kelalaian bagimu dari merusaknya engkau terhadap batasan-batasannya. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Bab 15 ini menjelaskan ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus mengingat janji-janji Allah yang baik dan ancaman-ancaman Allah di dalam wahyunya. Dan di dalam ayat dan di dalam ayat-ayat yang diturunkannya, maka selayaknya kita untuk memahami makna Al-Quran, tidak hanya membacanya saja atau menghafalnya saja. Di ayat yang menjelaskan tentang janji-janjinya dan ancaman-ancamannya, dan di ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabih. Dan beliau, Imam Ghazali berkata, aku takut menegakkan engkau hak-hak Allah itu. Sesungguhnya itu adalah kelalaianmu atas hak-hak Allah.
Babus sadis asyar. Babur ruku. Warka ruku khosyi'alillahi biqalbihi khodi'an bijawarihihi wastawfah ruku'aka wanhat an himmataka fil qiyami bi amrihi fa innaka la taqdiru ala adai fardihi illa bi'aunihi wala tablughu darah ridwanihi illa birahmatihi wala tastati'u illa imtina'u min ma'siyatihi illa bi'ismatihi wala tanju min adzabihi illa bi'afwihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammaduni Allahu birahmatihi. Bab 16. Bab ruku. Dan rukuklah engkau kepada ruku yang tunduk kepada Allah dengan hatinya juga, tunduk dengan anggota badannya, dan engkau mengambil dan rukukmu dan tundukkan keinginanmu di dalam melaksanakan dengan perintahnya. Karena sesungguhnya engkau tidak mampu atas menunaikan kewajibannya kecuali dengan bantuannya, dan tidak bisa sampai ke rumah keridhoannya kecuali dengan rahmatnya, dan tidak mampu mencegah dari kemaksiatan kecuali dengan penjagaannya, dan tidak selamat dari siksanya kecuali dengan ampunannya. Bersabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah masuk surga seseorang dengan amalnya. Mereka berkata, walaupun engkau wahai utusan Allah. Maka Nabi Muhammad menjawab, walaupun aku, kecuali Allah telah menjaminku dengan kasih sayangnya. Nah, bab 16 ini menjelaskan bahwasanya ketika kita ruku, maka rukuklah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, tunduk dengan anggota badan kita. Sesungguhnya tidak akan mampu kita melaksanakan kewajiban kecuali dengan bantuannya, dan tidak mampu menjauhi kemaksiatannya kecuali dengan penjagaannya, dan tidak mampu selamat dari adabnya kecuali dengan ampunannya, sebagaimana yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya,
bahwa Nabi pun masuk surga hanya karena rahmatnya Allah. Oke, selanjutnya babus sabi asyar, babus sujud. Wasjud lillahi sujuda abdin mutawaddi'in alima annahu khalaqa min turab yuti'uhu jami'al khalqi wa annahu rokabah min nutfatin yastaqdiruha kulla ahad fa idza fakkara fi aslihi wa ta'ammalah tarkibu jawahirihi mimma'il waqinin izdada lillahi tawaddu'an wa yaqulu fi nafsihi wa yuhaqqi lima rafa'ta ra'saka min sujudika lima lam tamut baina yadaihi wa qad ja'alallahu sujudah sababal qurbi ilaihi faqala ta'ala wasjud waqtarib faman iqtaraba minhu ba'uda min kulli syai'in siwahu wahfat syaffata sujudika fi hadhil ayah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrajukum taratan ukhra wastar wasta'ni billahi an wairihi fa innahu ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu tabaraka wa ta'ala la aqla'u ala qalbi abdin fa'a'lama minhu hubul amala bi ta'ati illa tawallait tu taqwimuhu wa siyamuhu bab 17 bab sujud. Dan sujudlah kepada Allah sujudnya hamba yang rendah hati, dan ketahui bahwasanya dia terbuat dari debu, mengatur semua hambanya, dan sesungguhnya dia tercipta dari mani yang membuat jijik semua orang. Maka sekarang pikirkanlah di asal mulamu dan perhatikanlah dari susunan yang hebat ini, dari air dan tanah liat. Maka engkau akan menemukan di hadapan Allah dengan rasa rendah diri dan berkata kepada dirinya sendiri, celaka, kenapa engkau mengangkat kepalamu dari sujudmu
kenapa engkau tidak meninggal di hadapannya? Karena sungguh telah Allah jadikan sujud itu sebab kedekatan kepadanya. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, dan sujudlah serta dekatkanlah. Maka barang siapa mendekatkan kepadanya, menjauh darinya segala sesuatu selain Allah. Dan jagalah ketenangan sujudmu di ayat ini darinya. Itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan kembali. Kamu dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Dan merasa cukuplah dengan Allah dari selainnya. Sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidaklah melihat ke dalam hati seseorang. Saya tidaklah melihat ke dalam hati seseorang hamba dan diketahui darinya cipta dengan taat kepadaku, kecuali aku ambil alih koreksinya dan kebijaksanaannya. Bab 17 ini menjelaskan jika engkau sujud, maka sujudlah kepada Allah seperti sujudnya hamba yang rendah hati. Ketahuilah bahwasanya dia tercipta dari tanah yang diinjak-injak oleh semua orang, dan dia juga tercipta dari air mani yang merasa jijik semua orang terhadapnya. Maka pikirkanlah di asal mulamu dari air mani dan tanah tersebut, maka kamu akan bertambah tunduk kepada Allah. Dan katakanlah, jika engkau mengangkat kepalamu ketika sujudmu, celakalah aku, kenapa aku tidak meninggal di dalam sujudku. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sujud ini sebuah kedekatan kepada Allah. Dan karena sujud adalah tempat paling dekatnya hamba kepada Allah. Dan barang siapa mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, jauh darinya selain kepada Allah. Selanjutnya, Babus Samin Asyar. Babut Tasyahhudu. Wa tasyahhudu sana'un wa syukrun lahu wa ta'arrudun limazidi fadlihi wa dawamu karamatihi
fa akhraja an da'awaka wa kullahu abdan bi fi'lika kama anta abdan lahu bi qaulika fa innahu khalaqaka abdan wa amaraka an takuna lahu abdan. Lahu biqaulika fa innahu khalaqaka abdan wa amaraka an takuna lahu abdan kama khalaqaka wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahum khairatu min amrihim wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khairu fasta'mil ubudiyata firridho bihikmatihi wasta'mil ibadata fil nuzuli tahta imrihi wa sholla ala habibihi uqbat sana'i alaihi fa innahu wassalah mahabbatahu bimahabbatihi wa ta'atuhu bi ta'atihi wa mutaba'atahu bi mutaba'atihi faqala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa qala may yuti'ir rasula faqad ata'allah wa qala innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha wa amara rasulahu bil istighfari laka faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minati wa amaraka bis sholati wa ala fiqa wa alaihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan
sallallahu alaihi biha asyran wa amilahu bil fadli faqala ta'ala wa rafa'na laka dzikraka summa amarahu bimu'amalatihi bil udli faqala li ghairihi fa idza qadaitas sholatu fantashiru fil ardi wa qala lahu fa idza faragh tafansab wa ila rabbika farghab. Bab 18, bab tasahud atau bersaksi. Dan tasahudlah engkau memuji dan bersyukur padanya, dan menunjukkan atas tambahan keutamaannya dan bersinambungnya kedermawanannya. Maka keluarlah kamu dari segala tuntutanmu padanya, dan jadilah kamu padanya hamba dengan perbuatanmu sebagaimana kamu hamba dengan ucapanmu. Karena Dia menciptakanmu sebagai hamba dan memerintahkanmu untuk menjadi hamba sebagaimana engkau telah diciptakan. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki bagi mereka manusia. Tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Maka gunakanlah penghambaanmu diridho atas apa yang ditentukannya, dan gunakanlah ibadah ditunduk di bawah perintahnya sampai engkau mencapai kedudukan kekasih setelah engkau menjunjungnya. Sesungguhnya sampai cintamu kepada Allah dengan cinta kepadanya, dan ketaatanmu dengan taat padanya, dan mengikutinya engkau dengan ikut dengannya. Maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan berkata, barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah dan memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk beristighfar kepadamu. Maka Allah berfirman, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan memohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa
orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dengan memerintahkan kita untuk bersolawat kepadanya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali dan menghendakinya dengan kebaikan. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, kemudian memerintahkannya dengan bersosial dengan adil. Berfirman di ayat yang lain, apabila sholat telah dilaksanakan, maka berterbanglah kamu di bumi. Dan juga maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Bab 18 ini menjelaskan ketika kita bertasyahud, maka bertasyahudlah dengan pujian dan rasa syukur kepadanya, dan selalu mengingat atas tambahan keutamaannya dan keseimbangan pemberiannya. Maka keluarlah dari hal-hal yang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah engkau hamba dengan perbuatanmu sebagaimana engkau menjadi hamba dengan perkataanmu. Seseorang menciptakanmu sebagai hamba dan memerintahkanmu sebagai hamba, sebagaimana di ayat Quran dijelaskan bahwasanya semua sesuatu itu atas kehendak Allah dan tidak ada bagi manusia itu sebuah pilihan. Maka gunakanlah penghambaanmu itu untuk ridho atas pemberiannya, dan gunakanlah juga penghambaanmu itu untuk taat kepada perintah-perintah kekasihnya dan memuji kepada kekasihnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya sampai kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kita kepadanya, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kita kepadanya, dan mengikuti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikut kepadanya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayatnya, barang siapa yang taat kepada Rasulnya, maka dia taat kepada Allah, dan memerintahkan Allah kepada Rasulnya untuk beristighfar sebagaimana yang difirmankan Allah, maka istighfarlah kamu untuk dosa-dosamu dan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan untuk orang-orang mukmin perempuan, dan memerintahkan kamu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang difirmankan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya. Selanjutnya bab terakhir, yakni babut tasi asyar, babus salam. Assalamu ismah min asma'illahi ta'ala auda'ahu khalqahu litasta'milu ma'nahu fi mu'amalatihi wa mu'asyaratihi khalqihi fa idza aradta salamata falyusallimu minka sadiqaka warham man la yarhama nafsahu fa innal khalqa baina fitani wa mihani imma mubtala bin ni'matin liyudhira syukrahu wa imma mubtala bi syiddatin liyudhira sabrahu. Qala Allah ta'ala fa amanal insanu idza mabtalahu rabbuhu
fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa imma idza mabtalahu faqaddaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalla fal karamata fi ta'atihi wal hawani fi ma'asiyatihi wa man raqabal hawa ahanahu Allah. Artinya bab 19, bab salam. As-salam itu adalah nama dari nama-nama Allah, menempatkan hambanya supaya mereka pakai maknanya di sosial mereka. Jika engkau ingin selamat, maka selamatkanlah temanmu darimu, dan kasihinilah orang-orang yang tidak mengasihani diri mereka sendiri. Karena sesungguhnya hamba itu ada di tengah-tengah fitnah dan cobaan. Ada kalanya diuji dengan kenikmatan supaya menjadi tempat syukurnya. Ada kalanya diuji dengan kepayahan supaya tampak sabarnya. Dan maka Allah berfirman, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memulihkannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memulihkanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhan telah menghinaku. Maka sungguh kemuliaan itu ada di taat padanya, dan kehinaan ketika bermaksiat padanya. Dan barang siapa yang dikendalikan nafsu akan dihinakan oleh Allah. Nah, bab 19 ini menerangkan bahwa as-salam itu adalah nama-nama dari asma Allah yang Allah tempatkan untuk hambanya untuk dipakai supaya dekat kepadanya. Maka selamatkanlah teman-temanmu darimu, dan kasihanilah orang-orang yang tidak mengasihani dirinya sendiri. Karena sesungguhnya hamba berada di antara fitnah dan cobaan. Ada kalanya orang-orang itu ditimpa kesusahan supaya tampak rasa sabar sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba diberikan cobaan, sebuah kenikmatan, dia berkata, sungguh Allah telah memuliakanku. Namun apabila ditimpa cobaan, sungguh Allah telah menghinaku. Maka sungguh kemuliaan itu berada di ketaatannya, dan kehinaan itu ada di kemaksiatannya. Dan barang siapa yang mengikuti hawa nafsu, sungguh ia telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.